Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 8 Januari 2026. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Diambil dari Injil Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 22a. Yuk kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Lalu ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Dalam momen sakramen taubat dan ketika mendengar pengakuan dosa umat, yang menggunakan kata, Romo, saya suka marah, suka selingkuh, suka bohong, suka ngomongin orang, suka mabuk, suka jahatin orang, suka judi, suka males gereja, suka nonton film porno. Saya selalu mengajak peniten tersebut untuk mengubah kesukaan-kesukaan mereka. Kok sukanya yang jelek-jelek ya? Kok yang menjadi kegemaran itu yang tidak baik, yang membuat kita jatuh dalam dosa. Suka marah, suka ini, suka itu. Maka semoga dalam momen yang lain kita berkata, kita lebih menyukai. Aku suka sabar Romo, aku suka jujur, aku suka setia, aku suka melakukan kebaikan. Aku suka ke gereja, aku suka beramal, dan seterusnya. Dilanjutkan rentetan kegemaran, kesukaan yang baik, bukan suka yang tidak baik. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini ada satu frase yang menarik buat saya untuk kita renungkan. Yang mengatakan, menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ini istimewa buat saya. Apa yang menjadi kegemaran, kesukaan Yesus, kebiasaan Yesus, yakni datang ke bait Allah, datang ke rumah ibadat dan membaca kitab. Inilah yang seharusnya kita teladani, yakni menyukai dan menggemari yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita lebih menyukai hal-hal yang tidak baik dan melalaikan ketetapan-ketetapan Tuhan. Yesus membaca nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kutipan firman ini menegaskan misi kedatangan Yesus, yakni untuk membebaskan orang dari segala belenggu, mencelikan yang buta dan melepaskan orang dari penindasan perbudakan. Inilah kabar baik untuk kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, break bad habits and build good habits. Kebiasaan baik yang kita bangun akan berbuah pada kebaikan. Namun kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita pupuk akan menuai keterpurukan. Yesus memberi teladan untuk membangun kebiasaan yang baik dalam tindakan dan bukan hanya dalam perkataan. Sudahkah kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidup kita? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.